Shalom. Iya, apa kabarnya Nami semua? Ya, Miss harap semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah. Nah, di sini pada hari Rabu 17 November 2021 kita sudah masuk pada tema 4 subtema 2. Nah, pada hari ini mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN ya, Miss ya. Nah, di sini Miss lanjut materi kita yang mengenai kewajiban dan hakku, yaitu untuk PPKN. Namun untuk bahasa Indonesia kita masih dalam kalimat saran ya Indonesia, yang dimana menuliskan kalimat saran dari permasalahan dalam teks ya. Berarti ada dalam sebuah teks. Nah, di sana kita akan menuliskan kalimat saran seperti itu dia. Di dalam teks tidak hanya terdapat satu permasalahan ya, tetapi bisa beberapa permasalahan. Oleh karena itu, kita dapat menulis kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Kalimat permasalahan dan kalimat saran ditulis menggunakan kata-kata baku, ya. Kata-kata baku atau yang seperti misalnya apa nak Miss? Ya, cabai, seperti itu dia. Ya, dia harus menggunakan kata apakah kamu sudah berangkat ke sekolah, seperti itu. Contohnya ya, dia harus menggunakan kata-kata baku. Setelah permasalahan kita temukan, kita dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ingat, setelah permasalahan kita temukan, kita dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut ya. Bagaimana contohnya Miss? Nah, kalimat saran, ingat kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama ya. Berarti kita di sini harus membaca terlebih dahulu. Nah, ayo simaklah teks berikut. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Betul. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya. Larangan merokok di dalam lingkungan sekolah dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, berdasarkan teks di atas, kalimat saran yang bisa kita buat seperti iya, sebaiknya siswa membuat jadwal piket di kelas. Seperti itu dia ya. Berarti jika siswa membuat jadwal piket di kelas, maka dapat menjaga kebersihan sekolah. Nah, atau sebaiknya ada tempat sampah di setiap kelas supaya tidak ada sampah yang berserakan di kelas. Seperti itu dia. Indonesia sudah paham? Iya, itulah contoh kalimat saran yang bisa kita perbuat. Nah, sekarang perhatikan lagi contohnya. Ada permasalahan. Banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalimat saran yang dapat digunakan adalah sebaiknya siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar memiliki banyak kemampuan. Nah, inilah dia kita memberikan masukan atau saran sehingga siswa dapat mengikutinya. Seperti itu dia ya, karena memiliki banyak kemampuan. Nah, yang kedua, sepeda Cici rusak. Cici ingin mengikuti lomba sepeda hias. Nah, kalimat saran yang kita berikan kepada Cici bagaimana nak Miss? Iya, sebaiknya Cici meminta orang tuanya membawa sepeda tersebut ke bengkel. Kenapa? Karena dia ingin mengikuti lomba sepeda hias. Kalau rusak kan tidak bisa digunakan anak Miss. Seperti itu dia. Paham? Iya, paham ya? Nah, itu dia. Nah, ada lagi contohnya. Kalimat yang menunjukkan masalah. Misalnya, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat.
Nah, berarti kalimat yang termasuk sarannya bagaimana? Iya, sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih ya, supaya sekolah yang sehat. Yang kedua, tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat ya, seperti yang sudah kita lakukan di sekolah ya, sebelum dan sesudah masuk ke sekolah atau ke ruangan lingkungan sekolah, maka kita mencuci tangan ya, itu yang baik. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut, sudah kita perbuat ya, di setiap sudut sekolah kita ada ya. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Dan yang terakhir adalah sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Nah, itu yang membuat sekolah akan menjadi sehat. Nah, ada masalah, kita punya solusi atau saran yang kita perbuat, seperti itu dia. Anak Miss ya, sudah paham? Nah, itu dia bagaimana cara membuat kalimat saran dari suatu permasalahan. Kita bisa memberikan saran ya dari setiap permasalahan itu ya. Jadi anak Miss nanti jika ada contoh atau tugas yang bagaimana cara membuat sarannya, anak Miss sudah tahu ya. Ada kata sebaiknya, seharusnya, seperti itu dia. Oke. Itulah pembelajaran kita untuk masalah pada membuat kalimat saran pada sebuah teks. Nah, bagaimana menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran? Iya, setelah menyimak teks, kita dapat menulis kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram. Gunakan kalimat efektif dan kata-kata baku dalam menulis kalimat saran. Bagaimana contohnya? Ya, berikut adalah contoh menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, teman Ale berbicara keras. Ya, saran yang pertama, Ale seharusnya menegur temannya karena berbicara terlalu keras. Boleh? Boleh ya. Iya, kita harus menegur teman kita jika ada yang berbicara keras. Saran yang kedua, Ale sebaiknya menjelaskan jika suara temannya mengganggu sekitar ya, supaya dia sadar ya kalau suaranya itu keras dapat mengganggu temannya. Oke, saran yang ketiga, Ale hendaknya ya, kata ada hendaknya, menasehati temannya untuk berbicara di tempat lain ya, seperti itu dia. Apa? Iya, Ale sebaiknya memberi isyarat agar temannya berbicara lebih pelan ya. Banyak contoh saran yang bisa kita berikan kepada Ale pada saat berbicara keras ya. Nah, itu dia contoh atau cara membuat peta pikiran terhadap masalah ya, dengan cara membuat bagan seperti ini tentunya. Oke, Nak Miss? Oke. Baiklah. Nah, di sini kita lanjut untuk melakukan PPKN. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar selalu apa itu kewajiban dan hak. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kewajiban dan hak sebagai warga sekolah ya. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Apakah sekolahmu sudah menjadi sekolah yang bersih dan sehat? Ya, sekolah bersih membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Tentu ya, karena pada saat kita belajar jika tidak nyaman atau tidak sehat, maka kita mengganggu ya pikiran kita, dan sehingga kita tidak fokus dalam pembelajaran kita. Nah, kamu memiliki hak, berarti yang kamu terima belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Ya, tentu ya, semua anak Miss berhak untuk mendapatkan belajar di lingkungan yang sehat. Nah, tapi jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, berarti di sini harus ada kewajiban ya yang harus kita lakukan, sehingga hak juga kita akan terima. Berarti dia seimbang ya. Kenapa seimbang? Karena tanpa adanya kewajiban kita tidak bisa akan menerima hak. Contohnya seperti ini anak Miss ya. Jika kita tidak melakukan kewajiban membersihkan sekolah, maka kita tidak akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat ya. Jadi ingat, kewajiban dan hak itu harus seimbang dia. Seperti itu dia. Bisa?
Iya, pasti bisa ya Nemis ya. Nah, ini ada kewajiban dan hak kamu di sekolah. Nah, seperti contohnya, kamu harus melakukan kewajiban kamu seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka kamu akan berhak atau mendapatkan hak lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Nah, seperti itu dia ya. Membuang sampah pada tempatnya kewajiban kamu akan mendapat hak dapat belajar dengan tenang. Kewajiban kamu merawat tanaman yang ada di sekolah, maka kamu mendapatkan hak lingkungan menjadi hijau dan asri. Dan kewajiban kamu menjaga kebersihan toilet, maka hak lebih bersemangat dalam belajar. Dan kewajiban melakukan piket kelas secara rutin, maka hak kamu udara di lingkungan sekolah menjadi segar ya. Dan yang merawat tanaman di sekolah pasti prestasi belajar meningkat. Seperti itu dia ya. Jadi berkesinambungan atau berseimbang dia. Ya Nemis ya. Oke, paham? Paham, bagus. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Tugas kamu pembelajaran 4 halaman 39 ya, pilihan berganda nomor 1, 2, dan 3 dan isian 1 sampai 4. Dan pembelajaran bahasa Indonesia halaman 46 dan Indonesia nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 5 ya. Kamu kerjakan dengan sendiri dan tulisannya lebih dirapikan lagi. Karena Miss ya, tetap semangat pastinya. Oke. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.